Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Maftaul Huda, S 2018-2083, akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu mengenai isi surat kuasa. Yang pertama, pengertian secara umum surat kuasa, yakni surat yang berisi tentang suatu kewenangan dari pihak satu ke pihak lainnya, yang mana isi surat tersebut berisi tentang persetujuan, yaitu terkait wewenang. Secara umum juga surat dibagi menjadi dua, surat formal dan surat non formal. Surat formal yaitu surat yang berisi suatu hal yang bersifat normal, dan non formal yaitu surat yang berisi tentang suatu hal yang bersifat pribadi atau formal. Kemudian fungsi dan manfaat surat kuasa yaitu suatu bukti pernyataan dari pihak pemberi kuasa kepada pihak yang menerima kuasa atas wewenang atau hak, bisa juga kewajiban yang akan dilakukan seperti apa yang tertuang dalam isi surat tersebut. Kemudian ciri-ciri surat kuasa, yaitu ada beberapa, ada 3 ciri-ciri isi surat kuasa. Yang pertama, menggunakan bahasa yang akurat. Jadi tatanan bahasanya harus jelas, mudah dimengerti. Kemudian memiliki isi pernyataan kekuasaan. Surat kuasa harus berisi pernyataan pengalihan kekuasaan ataupun wewenang dari diri sendiri kepada orang lain atau dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Kemudian isinya singkat dan jelas. Bahasa yang tertuang pada surat kuasa harus disusun secara singkat, padat dan jelas sesuai dengan fungsinya tadi. Kemudian beralih pada unsur-unsur surat kuasa, yaitu terdiri dari data pribadi dari pihak ke pihak pemberi kuasa. Kemudian dari pribadi ke pihak yang diberikan kuasa. Kemudian jenis wewenang dan kuasanya yang diberikan yaitu berikut sebagai batasannya. Sementara itu, berikut ini adalah rincian data pribadi yang harus dicantumkan dari pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa. Ya, ini ada 2. Yang pertama, untuk surat dinas yaitu berisi nama, NIP, dan pangkat atau jabatan. Kemudian surat pribadi ya ini berisi nama, NIK, pekerjaan, dan alamat. Selain itu, sebagai hal lainnya yang harus diperhatikan ketika memberi surat kuasa kepada pihak lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerima kuasa adalah orang yang bisa dipercaya, atau lebih jelasnya yaitu yang bisa memberikan kuasa, yaitu yang sudah dewasa, yang sudah memiliki kecukupan usia kedewasaannya. Yang kedua, penerima kuasa yang lebih dari 1 orang tidak harus diberikan nomor surat. Kemudian yang ketiga, pengambilan gaji tidak perlu diberikan materai. Kemudian selanjutnya jenis-jenis surat kuasa. Jenis-jenis surat kuasa yaitu yang pertama, surat perseorangan. Yang kedua, dinas. Yang ketiga, surat istimewa. Surat istimewa itu tentang surat istimewa yaitu surat tentang yang diberikan kepada pihak lain untuk mewakili pemberian kuasa. Jadi surat ini bisa diwakili, tidak harus orang yang memiliki surat memberikan surat kepada dinas tersebut. Kemudian selanjutnya hal-hal penting yang harus diperhatikan juga. Yang pertama, pilih orang yang bisa dipercaya. Kemudian pastikan untuk membawa dokumen pendukung. Kemudian berikan cap atau materai. Kemudian selanjutnya tentang struktur surat kuasa. Struktur surat kuasa ini ada 9. Yang pertama, kepala surat. Yang kedua, nomor surat. Yang ketiga, pemberi kuasa. Yang keempat, identitas pemberi kuasa. Yang kelima, penerima kuasa. Yang keenam, identitas penerima kuasa. Yang ketujuh, isi kuasa atau hal yang tidak yang dikuasakan. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Yang ketujuh yaitu isi kuasa atau hal yang diberikan kuasa. Yang kemudian nomor 8 yaitu waktu pemberian kuasa. Yang terakhir yaitu tanda tangan.
Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.